خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini dimatikan. Saya kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. AC-nya aja Pak. Insyaallah. Atau dihadapin ke sana. Baik. Yang samping saya kasih minyak wangi dulu. Biar sedekah. Enggak boleh berdiri. Ini minyak pelet. Jadi minyak pelet Sri Kandi. Baik. Hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib berkata, innahu qad sabaqa ila jannati adn aqwamun ma kanu bi aktsarin nasi salatan wala siyaman wala hajjan wala umratan walakinnahum aqalu ma'wa'idallah. Sesungguhnya ada sekelompok kaum yang bergegas menuju surga bukan karena banyaknya sholat, puasa, haji dan umrah, tapi kaum yang bisa menggunakan akal cerdik dan cerdasnya untuk mencerna mau'idhah atau teguran Allah. Manusia kadang nggak mempan ditegur Allah, ditegur manusia. Terakhir yang negur Allah. Teguran Allah itu ada dua, teguran wahyu dan teguran musibah, dan puncaknya adalah mati. Nah, kali ini saya hanya ingin menyampaikan teguran. Tegur sapa itu penting, karena ternyata itu yang mengakrabkan kita, apalagi sesama ahli sunnah. Cuma tegur sapa ini lancar dalam urusan dunia saja, tapi kurang begitu sering, bahkan langka tegur sapa agama. Sering kita dengar, dari mana mas? Tumben mas, kok datang ke sini? Gimana kabar anaknya? Sering. Masya Allah, motornya baru mas. Sudah punya rumah mas. Tapi jarang kita dengar, mas, kok jarang ngaji sekarang? Kenapa akhir-akhir ini antum nggak sering saya temukan di masjid? Mas, kenapa kok isbal? Kenapa kok jenggotnya dipangkas? Memang sudah ketularan jenggot tusuk sate. Nah, teguran ini penting. Yang terjadi teguran cuman duniawi. Coba sekian yang ada di tempat ini negur, dan memang dibutuhkan latihan cara negur, sopan santunnya negur. Lama-lama kita ini akan menjadi orang baik. Nah, teguran saya kali ini ingin negur. Kenapa? Kita akhir-akhir ini kurang betah
agak sedikit kendor menyuarakan bid'ah. Ya. Terus terang, kata-kata bid'ah sudah jarang kita dengarkan dari mulut kita. Bahkan kita sudah membaur dengan bid'ah hasanah. Dan di antara kita sudah mulai pelan-pelan gak tahan dengar omongan tuduhan miring yang mendiskreditkan kita. Dengan cara itu kita memang supaya down, jatuh, gak istiqomah di atas sunnah. Agak maju Pak, ada yang baru dah mepet Pak, sini Pak, sini. Ayo maju, kasih kesempatan. Jangan di depan pintu gak laku nikah. Ini ajaran Islam Nusantara. Jadi sedikit nyuplik Islam Nusantara. Jadi Islam itu Pak, kalau sudah dikait-kaitkan dengan daerah pasti nggak benar. Islam Arab, Islam Nusantara, Islam India, Islam Eropa, Islam ya Islam. Nah, Islam Nusantara itu anak haram hasil perselingkuhan Syiah dengan liberal. Selingkuh. Jadi Syiah ini kan gadis final yang siap dimut'ah oleh siapapun. Nah ini lagi lahiran. Lahir anak Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara ini anak haram. Nah, analisa sementara saya, ini adalah gerakan perkawinan antara liberal dengan Syiah untuk menjajakan Syiah plus liberal ke grassroots. Dakwah liberal di kalangan menengah ke atas ini kan udah hampir kita bisa katakan jalanlah. Yang belum bisa menerima dan belum ada formula yang pas ke grassroots sehingga dengan merek Islam Nusantara ini bisa. Orang awam, tukang becak, gojek, orang-orang kampung diajak, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pahami Islam liberal. Oh, panganan apa mas? Gedok apa? Liberal itu apa tuh mas? Enggak mudeng, enggak matuk, enggak nyambung. Tapi kalau Islam Nusantara ini akan kena grassroots. Orang dibikin tidak terikat oleh agama manapun, itu gaya liberal. Kembali kepada kearifan lokal, ini adalah muatan dorongan Syiah. Makanya ini kalau diteruskan Pak, mereka hari rayanya tidak tanggal 1 Syawal, tapi tanggal 7 Syawal, ketupat. Hari raya Lebaran, ketupat. Ketupat itu hari raya Islam Nusantara. Kenapa dikatakan ketupat? Karena ketemu papat. Makanya pojoknya ketupat itu 4. Kalau ada ketupat pojoknya 7 berarti bid'ah. Alias ketupat ini udah ketupat bid'ah. Jadi keluar dari asalnya, tidak nyuna. Nah, nanti ajaran hariannya yaitu tadi, jangan duduk di depan pintu kalau makan, nanti nggak laku nikah. Jangan duduk di bantal, nanti bisulen. Oh, Masya Allah, rumahku kemasukan kupu, wah sebentar lagi ada lamaran, ada suara burung emprit, dapat wesel. Itu. Mau lamaran supaya sukses, ngelempar katok dalam ke atas sambil nggak napas 3 kali. Itu ajaran Islam Nusantara.
Ya kalau kematian sudah masyhur lah. Hari raya hari per 3, 7, 40. Itu kalau seandainya dia mempelajari Al-Quran pun bukan untuk hudan lil muttaqin. Siapa yang pengen lahiran lancar, yang sedang menghadapi kesulitan lahiran, ibu yang sedang lahir, suruh baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha 3 kali nggak napas. Ya mau dia ngeten nggak kena. Supaya nanti masak sedep sambil ngulek bumbu, baca inna a'tainakal kausar 4 kali nggak napas. Itu Islam Nusantara. Supaya naik bus nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum wa hum la yubsirun 41 kali nggak napas. Ya, yakin nggak bayar, mau pingsan. Seperti itu. Dan seterusnya. Baca Al-Qur'annya pun sudah nggak mau langgam tartil, langgam mau copat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, seterusnya. Itu. Zikir pun dioplos-oplos, separuh Arab, separuh Nusantara. Ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah, ya. Ini zikir Islam Nusantara sambil ngantem Arab, anti Arab yang sejatinya adalah Islam. Padahal di Indonesia anti Arab kalau yang dimaksudkan adalah bangsa Arab bisa kafir karena di dalamnya ada Rasulullah. Iya enggak? Iya. Rasulullah bangsa Arab enggak? Abu Bakar bangsa Arab enggak? Kalau Anda anti Arab maksudnya Saudi, itu urusan Anda dengan Saudi. Kalau Anda dengan Qatar, Bahrain, itu urusan Anda dengan Bahrain negara. Tapi kalau Anda anti bangsa Arab, di dalamnya Rasulullah, bisa kafir. Itu enggak gampang. Nah, makanya antum jangan ikut-ikutan latah anti Arab, wong nabinya aja Arab. Kalau haji pun kemana? Ke Arab. Adzan pun bahasa Arab. Sholat pun bahasa Arab. Subhanallah. Terus nggak mau Arab, gimana? Sejelek-jeleknya orang Kristen aja, Pak, nggak ada yang anti mana? Vatikan nggak ada. Sejelek-jeleknya orang Hindu nggak ada yang anti India. Lah ini, subhanallah, ya. Kok ada orang ngaku Islam anti asal negaranya Islam, asal sumbernya Islam, yaitu Makkah wal Madinah, yaitu Arab. Dan kampanye anti Arab ini, Pak, sudah digulirkan sebetulnya sejak awal abad 19. Yang paling gencar diantaranya adalah Ronggo Warsito, Panji Notoroto, dan yang lainnya. Nanti kalau diusut-usut, ya gurunya adalah Siti Jenar. Nanti kita akan bedah kapan-kapan di sini, waktu yang belum jelas, tentang Siti Jenar. Dan saya juga sedang mau meneliti tentang buku Sunan Bonang, rujukannya baru ketemu. Jadi ternyata Masya Allah, apakah Sunan Bonang itu Asy'ariyah atau ahli sunnah atau malah yang lainnya? Tunggu disertasi saya S3, insya Allah setelah kiamat. Doakan mudah-mudahan nyangkut, Pak. Ini lagi cari kira-kira kampus mana yang pas ya untuk disertasi ini. Intinya nanti akan gempar kalau buku ini keluar. Bagaimana ternyata Sunan Bonang itu ulama besar
Dan akidahnya akidah bukan Asy'ariyah. Yang jelas anak kasih cuplikan, bukan Asy'ariyah. Potong kuku saya. Oke. Sekarang kita masuk efek bid'ah hasanah. Hadirin sekalian, di hadapan bid'ah, tokoh agama itu terbelah menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok tokoh agama, bahkan ulama mendukung, membela mati-matian bid'ah sehingga dikasih label hasanah supaya bisa diterima. Hasanah. Pak, saya tanya sama antum, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba sesat yang baik. Enak loh didengar. Berarti kalau ada kajian, hadirin sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan membahas sesat tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Dan semoga kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang sesat tapi baik. Kira-kira bingung nggak sampean, Mas? Wow, ngeluh. Ya, ini cari Sarip Surabaya. Ngeluh. Ya sesat, hasanah ya hasanah gitu. Ini kan namanya, Mas, antum ini pinter tapi goblok. Ya Allah, Mas sampean ngomong kok. Aduh, sing enak dirungokno lho, Mas. Oh pinter goblok piye lho, Mas? Iya, Mas. Ya goblok tapi pinter sampean iki. Astagfirullah. Gitu. Tapi yang dicekokin itu orang-orang awam. Kadang dengan bahasa-bahasa cibiran, dikit-dikit kakak dalil bid'ah, kakak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lu juga nggak ada zaman Rasul. Nah gitu, orang awam ikut-ikutan. Kadang sesekali, itu kajian sesat banget. Lah kok bisa, Pak? Iya. Tiap kajian yang dibahas cuma sunnah-sunnah, kapan wajibnya? Nah gitu. Lalu aneh orang begini. Mas sampai lagi mendem apa? Sunnah menurut ulama ahli hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul fikih, apa sunnah menurut ulama akidah? Didudukin, maka ngaji, duduk, jangan cuma ngopeng. Gitu deh. Dan ini kelompok tokoh agama yang mereka ingin terus mengeksiskan bid'ah demi kepentingan sesaatnya. Yakin? Yang kedua, kelompok yang mengenali kebenaran dan berusaha untuk menyiarkan, menyampaikan, menjelaskan. La yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan dan cacian. Terus biarpun anjing menggonggong kafilah berlalu, dilarang kajian di masjid ini, nggak peduli masjid lain, nggak ada masjid, ngaji di rel kereta aja siap saya, yang penting disyuting. Ya kan? Ya nggak Pak? Iya. Itu artinya terus. Apalagi hanya dijulukin apa? Kembang Wahabi. Kalau Wahabi itu masih mendingan. Antum buka YouTube saya, buka Kembang Wahabi, nomor 1 Zainal Abidin. Keren. Meskipun saya tegaskan, tidak pernah ada istilah Wahabi, dan kita tidak pernah ngajak kepada Wahabi, dan yang dituduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menulis di kitab pun satu titik atau berupa koma mengatakan saya Wahabi. Tuduhan. Dan mereka tidak mau menuduh dengan tuduhan Salafi, tapi Wahabi, karena mereka juga Salafi. Buktinya ada Ma'had Salafiyah, loh kan gitu. Itu tuh udah ketahuan sejak lama. Cuman mereka aja baru tahu.
Nah, kelompok yang ketiga, kelompok tokoh agama yang cuek. Dan ini juga ada di sekalian termasuk mereka-mereka yang masuk pada kelompok yang pertama. Karena ketika Bani Israel melakukan kemungkaran, melanggar untuk menyari ikan hari Sabtu, ada kelompok yang nahi mungkar, ada yang kelompok cuek. Yang cuek ini dimasukkan kepada mereka yang dukung kemungkaran. Jadi nggak cukup. Apalagi saya mah netral-netral aja, Mas. Di dalam agama ini nggak ada wilayah netral. Antum lihat aja kuburan, jelas kok kafir, muslim, kan gitu. Antum netral di mana kuburan itu? Lucu banget. Di Pematang ini. Nggak bisa. Islam itu tidak bisa duduk di wilayah abu-abu. Islam itu cuma 3. Islam, iman, ihsan. Udah. Luar itu apa namanya? Apa Pak? Fasik, munafik, kafir, syirik. Antum di mana? Gak bisa. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus jelas, tegas. Orang sekarang masalah selain agama aja bisa hitam putih kok. Buktinya ada acara hitam putih. Antum agama abu-abu. Antum sekarang sunnah. Dan Masya Allah, kenapa Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, siapa yang mengetahui perbedaan 3, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Bedanya tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, bahkan iman dengan kufur. Dan pelakunya ini nggak bisa dicampur-campur, Pak. Ahli tauhid nggak bisa menyatu dengan ahli syirik. Ahli sunnah tidak bisa sama ahli bid'ah. Ahli taat tidak bisa nyatu dengan ahli maksiat. Saya tanya sama antum, pernah nggak antum lihat orang yang judi sambil zikir? Subhanallah, subhanallah. Nggak. Pak, gini aja deh Pak. Orang yang paling berpeluang untuk sholat tahajud siapa? Pelacur. Iya nggak? Tiap malam begadang, melek, lumayan, sambil nunggu pelanggan 2 rakaat. Ya. Tapi pernah antum dapat pelacur zikir? Allah Pak. Karena nggak bisa disatukan. Apalagi tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, nggak bisa. Inilah yang disebut dalam bahasa Al-Quran Al-Furqan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bisa. Ini wali Allah, wali syaitan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah kaitannya dengan bid'ah. Ya, kalau sunnah saya kira antum sudah tahu semua ya. Sunnah itu ya nggak apa-apa deh saya ulang ringkas. Sunnah menurut ulama fikih yang segala sesuatu yang diperintahkan oleh atau yang ditetapkan oleh syariat yang bersifat tidak wajib. Itu. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang sifatnya tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih ialah padanan daripada hadis. Maksudnya dasar hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Maksudnya sunnah adalah hadis. Adapun sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Ini yang banyak orang yang tidak ngeh, bahwa apa yang diperbuat oleh sahabat,
Walaupun sebelumnya tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian perbuatan, ucapan atau apapun dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, seorang sahabat ketika sami'allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca tadi? Saya ya Rasulullah. Telah bergegas hampir 30 malaikat mencatatnya. Katanya ini bid'ah hasanah. Karena sahabat melakukan itu tanpa petunjuk dari Rasulullah. Nggak ada istilah bid'ah hasanah, bahkan ini namanya sunnah takririyah, karena seluruh perbuatan sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Kalau tidak diiyakan, tidak. Contoh, Mu'adz bin Jabal sholat mengimamin isya pakai apa? Surat Al-Baqarah, ya enggak? Kemudian setelah itu ada salah satu sahabat yang keluar mufaraqah, lalu Mu'adz bin Jabal dikabarkan mengatakan, dzalika munafikun, itu orang munafik. Setelah orang tersebut mendengar, enggak terima, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dikatakan munafik oleh Abu Dhar. Lah kenapa? Saya sholat berjamaah bersama Mu'adz ya Rasulullah, beliau baca surat Al-Baqarah. Kami ini petani harus segera tidur dan bangun pagi untuk ke kebun kurma. Langsung Mu'adz dipanggil, ditegur, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz? Yassir wala tu'assir, permudah jangan persulit. Enggak jadi sunnah karena dianulir Rasulullah. Contoh Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, ketika ihram, menjelang ihram mengusapkan minyak ke keningnya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami sementara tidak melarangnya. Berarti sunnah takririyah. Boleh wanita pakai minyak ketika menjelang ihram walaupun di luar dilarang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat ista'tarat liyajidar rijalu rihaha fayyazaniyatun, perempuan mana saja keluar mengenakan minyak wangi supaya baunya dicium laki, maka dia zina. Oh, makanya ibu-ibu kalau keluar tidak boleh pakai apa? Tapi ya apek banget. Tidak boleh pakai minyak wangi, tapi keluar juga jangan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jaga image. Nah, sunnah menurut ulama akidah lawan daripada bid'ah. Makanya sunnah, rajulun ala sunnah, rajul, seorang di atas sunnah, maksudnya tidak melakukan kebid'ahan di dalam agama, maka disebut ahli sunnah. Lawan dari ahli bid'ah, wal jamaah lawan daripada ahli furqah, maka sunnah akan menuju kepada jamaah dan bid'ah akan menuju kepada perpecahan. Nah, sekarang hadirin sekalian, langsung kita masuk definisi bid'ah. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin kasih kerangka, Pak. Sekarang ini antum yakin nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan agama ini sempurna? Yakin nggak kira-kira? Yakin. Oke. Kalau Rasulullah SAW berdakwah, ketika awal dakwah dikasih oleh Allah ultimatum, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika bir rabbik, wahai Rasul, sampaikan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah untuk kepadamu. Kemudian di akhir daripada risalahnya, Rasulullah dikatakan, diberikan wahyu, al-yawma akmaltu lakum.
Oke. Kalau memang seperti itu, tidak ada peluang, tidak ada sekarang sikap yang terbaik bagi seorang muslim, sami'na wa ata'na. Tidak ada satu celah. Makanya Pak, ibadah itu dasarnya tauqifi, tunggu dalil. Contoh, antum sekarang kalau mendengarkan nama Nabi Muhammad dianjurkan membaca apa? Salawat. Oke, boleh antum azan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Padahal Allah Ta'ala itu bagus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan. Kenapa tidak kita baca di ketika azan? Karena tidak ada dalil. Sama juga ketika kita sekarang baca Allahumma sholli ala, tidak ada sayyidina karena Rasulullah tidak. Loh, itulah agama. Jadi agama itu intinya tunggu dalil. Sehingga diri sekalian, ketika kita bicara masalah ibadah, ya, ibadah itu kan dicintai Allah. Untuk mengetahui bahwa perbuatan itu dicintai oleh Allah, ucapan itu dicintai oleh Allah, kita ukur dengan apa? 5. Ibadah itu diperintahkan Allah, ibadah itu diridhoi oleh Allah, ibadah itu dipuji oleh Allah, ibadah itu dijanjikan surga oleh Allah, ibadah itu dijanjikan pahala oleh Allah. Kalau tidak 5 itu, maka tidak bisa. Dan dalam tataran pelaksanaannya harus sesuai dengan 6 jenis ibadah itu, harus ada dalilnya. Contoh sholat. Antum sekarang umpamanya nadar, Pak, saya nadar berendam di sebelah kali ini, boleh nggak? Nggak boleh. Jenis ibadah. Kemudian yang kedua, kadar ibadah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat 3 kali. Kenapa tidak ini 100 kali? Karena dalil menyuruh 3 kali. Contoh aja zikir pagi, antum lihat. Antum nggak bisa kan serampangan semua 3. Ada yang 3, ada yang 1. Karena dari Rasulullah begitu. Kemudian sebab ibadah, alias sebab ibadah itu juga berdalil. Contoh, saya puasa hari Selasa. Mas, kok tumben puasa hari Selasa? Iya Mas, sebabnya hari lahir saya. Loh, dari mana kita puasa pas hari lahir sebabnya? Kemudian yang sekarang ini keempat adalah kaifiyah, caranya. Contoh, antum sudah sholatnya khusyuk sekali, rukun syaratnya, ternyata takbiratul ihramnya begini, nggak boleh. Atau Allahu Akbar, antum sujud ngangkat kaki 1, nggak sah. Loh, cara. Loh, antum tawaf udah khusyuk bagus, modelnya yang balik, nggak bisa. Loh, itu loh Pak. Kemudian yang kelimanya adalah waktu ibadah. Contoh, antum wukuf tanggal 9 Rabiul Awal, enak mah, longgar ya, tapi nggak sah. Atau sekarang yang terakhir tempat, Masya Allah tawaf udah bagus, lancar, rukun ternyata di Monas. Itu. Jadi itu cara memahami ibadah. Dengan demikian hadirin sekalian, segala sesuatu yang tidak ditunjukkan landasannya di dalam agama, maka akhirnya kita putuskan itu adalah bid'ah. Tolong Pak, kalau antum ngomong jangan tidak ada dalil, antum pasti nanti akan dibentai. Ya, contoh sekarang pembukaan mushaf, mana dalilnya? Tidak ada landasan. Landasan itu bisa contoh dari Rasulullah, bisa dalil, bisa ijtihad dari ulama, bisa ijma. Tidak ada landasannya. Sehingga dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi, ya, di dalam masalah Imam Ibnu Hajar, ya,
di dalam masalah-masalah kaitannya dengan bid'ah ini, hadzal hadisu ma'dudun min usuluddin wa qa'idatun min qawaidi fa inna ma'na man ikhtara'a fid din ma lam yushhad lahu aslun min usulihi. Jadi apa saja yang ada di dalam masalah agama yang tidak didukung oleh landasan, bisa Al-Quran, bisa sunnah, bisa ijma', bisa qiyas, landasan. Kadang-kadang maaf, sudah ada landasannya tapi belum ada contohnya. Contohnya apa? Puasa Tasu'a. Rasulullah belum mempraktekkan, tapi Rasulullah sudah memberikan satu justice dalil, la in baqitu ilal amil qabil la asumanna tasi', kalau umurku masih tersisa tahun depan aku akan puasa tanggal 9. Ternyata Rasulullah bulan Rabiul Awal sudah wafat. Seperti itu. Udah adzan? Ya, silakan. Baik. Hadirin sekalian, kapan bid'ah itu sudah mulai bercokol? Islam dari mulai awal diterangkan, disiarkan Rasulullah jernih. Tapi di sela-sela kejernihan itu sudah mulai muncul bibit dua di zaman Rasulullah. Munculnya 3 kelompok yang ingin puasa terus, nggak mau buka. Yang kedua, dia akan terus qiyam, tidak akan tidur. Dan yang satunya tidak mau menikah. Tapi segera dipangkas oleh Rasulullah bahwa tindakan itu nggak benar. Kemudian yang kedua munculnya Dzulkhuwaisirah, yang dia mengatakan kepada Rasulullah 2 kali. Yang pertama, ittaqillaha, bertakwalah wahai Muhammad. Kalau sekarang saya sudah tidak bertakwa, siapa lagi yang bisa bertakwa? Yang keduanya, i'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Muncullah bibit Khawarij, protes. Ya kalau Rasulullah tidak bisa berbuat adil, siapa lagi? Akhirnya muncul bukan hanya manusia tapi kelompok. Kelompok yang satu masuk ke kelompok ini Aisyah, yang satunya ke kelompok Ali. Setelah perang Jamal Usai muncul perang Siffin. Dari Siffin itulah nampak muncul 2 kelompok Khawarij yang akhirnya keluar dari semua barisan Syiah, yang akhirnya hulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang dipicu dua-duanya oleh Abdullah bin Saba, yang ceramahnya Abdullah bin Saba direkam oleh Imam At-Tabari di dalam sejarahnya Tarikhul Muluk wal Umam. Di sana di antara cuplikan ceramah Abdullah bin Saba kepada pengikutnya, wahai saudara-saudara, kita tidak akan bisa menang kecuali berbaur, menjadi bagian mereka, tetapi berpisahlah dengan mereka. Kalau sudah berkobar perang, jangan berikan kesempatan damai. Akhirnya setelah itu muncul Qadariyah, lalu tidak lama Jabariyah, kemudian tidak lama lagi muncul kelompok-kelompok yang zuhud, ingin menjauh dari keduniaan, sehingga memunculkan Sufiyah. Di saat itu juga muncul Mu'tazilah. Di tengah-tengah menggeliatnya Mu'tazilah yang didukung oleh Abbasiyah, muncul di sana madrasah-madrasah Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai akhirnya bergulir sekarang ini. Sampai usulnya itu ada 6. Yang pertama adalah Jahmiyah, yang didirikan oleh Jaham bin Sufwan. Kemudian yang kedua adalah Khawarij. Kemudian yang ketiganya adalah Qadariyah. Yang keempatnya adalah Syiah. Yang kelimanya adalah Mu'tazilah. Dan yang keenamnya adalah Murji'ah. Ini yang disebut dengan para ulama usulul bid'ah. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita sampai kepada kesimpulan kenapa muncul bid'ah. Kenapa sekarang ini bid'ah merajalela? Yang pertama, sukut kathirin minal ulama
banyaknya para ulama yang diem ala tilkal mubtada'ati dhalah. Banyak. Bahkan di antara mereka hanya sekedar ngelus dada, itu masih baik ya. Sebetulnya saya nggak setuju mas, tapi ada di antara mereka kayak siluman, kadang diundang tahlilan mau, kadang tidak, kadang manut, kadang tidak. Kadang di antara mereka ngomong di lisannya tidak, tetapi perbuatannya kadang mengiyakan. Alasannya bersosial, alasannya nggak enak. Lucunya hadirin sekalian, dia tidak enak sama manusia, yang manusia itu tidak bisa memberikan rizki dunia, surga akhirat, sementara dia enak terus sama Allah dan Rasulnya. Kenapa sih antum nggak sekali-kali nggak enak sama Rasulullah? Mas, anak nggak bisa datang mas. Kenapa mas? Nggak enak sama Rasulullah. Loh, itu keren. Antum udah mulai keren. Mas, mereka ngasih apa? Allah ngasih apa? Allah ngasih langit, ngasih bumi, ngasih udara, ngasih rizki. Subhanallah, sekarang kenikmatan dari ujung rambut, ujung kaki, hanya karena tetangga, hanya karena pertemanan, antum korbankan. Cinta model apa? Walak kepada Allah model apa? Kok taruhannya surga semurah itu? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu surga. Kadang-kadang menolak, membuat alasan aja sulit. Mas alasan gitu aja kok. Bilang aja pak, ada urusan penting, tidur. Loh, mana yang lebih penting sama tidur? Anak tanya mantu. Loh, ngerti gitu. Ini kan nggak pakai sekolah mas, mami gini. Iya, bilang aja, pak maaf, anak nggak bisa datang, ada urusan penting. Nah kan nggak bohong, bohong nggak? Enggak, gitu. Nah hadirin sekalian, parahnya pembiaran demi pembiaran ini muncul pembelaan justice dan pembenaran. Jadi bukan hanya sekarang pembiaran, pembenaran. Dicari-carikan dalil supaya benar. Ini yang berbahaya. Kalau sekarang tokoh agama, ulama diem tok, itu sudah berbahaya. Itu sudah memberikan satu kesan negatif, apalagi pembenaran. Dan itu yang terjadi. Contoh pembenaran Maulid Nabi dengan Rasulullah ketika puasa hari Senin ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," itu hari aku dilahirkan. Pak, gini aja deh, nggak usah kita pakai dalil aneh-aneh. Kalau perkara itu baik, tidak dicontohkan, tidak diberi landasan, tidak dipraktekkan, tidak disosialisasikan, tidak dikenal oleh Rasulullah, alternatifnya cuma 5 kok. Mas, kalau sekarang amaliyah bid'ah yang dianggap hasanah tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Imma tidak ada contohnya, imma tidak ada dalilnya, imma tidak ada landasannya. Alternatifnya 1 di antara 5. 1, Rasulullah nggak tahu kalau itu baik. Kira-kira diterima pak? Mas, sebetulnya tahlilan itu baik, cuman sayang Rasul nggak tahu. Ya Allah pak, teko banget sampai. Sebetulnya maulid itu bagus pak, cuman sayang Rasulullah itu nggak ngerti. Kenapa ya Rasulullah dulu itu nggak ulang tahun? Terus bapak sekarang ulang tahun dasarnya apa? Loh bagus. Terus Rasul nggak tahu gimana pak ceritanya pak? Ya nggak tahu juga saya. Ini namanya blunder, muter. Ya, apa mungkin pak sekelas Rasul nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, rawahu Muslim? Nggak ada. Lihat Rasulullah di ulang tahun itu loh pak. Antum coba cerna deh. Rasul ulang tahun. Loh, maulid Nabi itu apa? Hari lahir Rasul diulang tahun tiap tahun.
No, kita aja ngelihat orang tahun sesama orang aja gini aja. Ya, apa mas ulang tahun itu kan tradisinya orang, no gitu loh. Rasulullah antum ulang tahun itu loh mas. Yang kedua, kalau Rasulullah tahu sih tahu mas, tapi Rasulullah malas. Tahu kalau amaliyah itu baik, tapi Rasulullah malas. Kira-kira bisa diterima? Gak mungkin. Subhanallah, Rasul malas, antum semangat, hebat surganya ente. Kalau sekarang Rasulullah tahu malas enggak, tapi Rasulullah SAW benci terhadap kebaikan itu lebih parah. Ya, sebetulnya hadirin sekalian, acara khataman di dalam kuburan itu bagus, cuma Rasulullah nggak suka. Kira-kira bisa diterima? Sekarang 1, 2, 3 enggak. Rasulullah SAW ketika itu enggak sempat. Mau sih mas Rasulullah tahlilan, ngerti juga kalau itu baik, tapi enggak pernah sempat. Berarti nanti kalau ketemu antum ketemu di surga sama Abu Bakar, Assalamualaikum Abu Bakar, kenapa ente dulu enggak tahlilan? Enggak sempet deh. Itu aneh. Ya mungkin. Makanya betul Pak, Masya Allah, katanya Maimun ibnu Mahran, kalau seandainya para sahabat Nabi ini dibangkitkan kembali, disuruh untuk mengecek kembali keagamaan dan prakteknya umat Islam zaman sekarang, yang dikenali benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang lainnya itu udah campur semua. Karena apa? Karena diamnya para ulama. Nah, sekarang gini loh Pak, realitanya Pak. Ini kemungkaran menyebar, orang awam nggak tahu, ustadznya diem. Kira-kira gimana? Ya bablas lewat, hilang agama. Masyarakat nggak ngerti, ustadznya diem. Inilah yang namanya balighu anni walau ayah, qulil haq walau kana murah. Pahit memang Pak, pahit. Apalagi kanan kiri kita sekarang seperti ini, perih. Kayak memegang bara api sekarang. Ngomong sekarang tahlilan bid'ah itu, waduh, itu kayak mau itu ngeluarin telur segede gajah. Berat. Tapi itu harus kita sampaikan. Bid'ahnya maulid kita harus sampaikan, karena memang itu adalah asas hancurnya agama Pak. Tolong diperhatikan, soal masalah peributan dan pertikaian, percekcokan soal masalah bid'ah dan bahayanya bid'ah di agama, ini bukan polemik di dalam kalangan Islam saja, bahkan orang-orang Kristen sebelum Islam itu muncul dulu juga pernah bertikai soal masalah bid'ah, sehingga memunculkan agama baru, yaitu apa? Protestan. Bahkan pendirinya Martin Luther itu dikatakan gembong bid'ah. Jadi masalah bid'ah itu bukan masalah kaitannya dengan Islam saja, bahkan juga menimpa polemik ini di kalangan Kristen, muncul Katolik sama Protestan. Dan seperti itu dimanapun. Kalau ini dibiarkan akan muncul bukan hanya pemikiran, bukan hanya kelompok, muncul agama. Bukankah sekarang Syiah itu sudah mirip agama, bahkan banyak yang mengatakan agama? Awalnya dari mana? Kita biarkan bid'ah dengan dalil hasanah. Kemudian yang kedua sebabnya, ta'yid katsirin minal hukam litilkal bid'ah, adanya dukungan dari para penguasa terhadap bid'ah itu. Antum lihat kenapa Mu'tazilah eksis pada zaman Al-Hakim dan Ma'mun, karena dapat dukungan dan seterusnya. Dan ini bahaya. Kemudian yang ketiga, karena banyaknya tokoh penceramah atau siapapun yang berbicara atas dan tanpa dasar ilmu, bicara dalam masalah agama tanpa dasar ilmu, yang itu diharamkan oleh Allah. Bahkan Pak, Allah itu mengungkapkan barang yang dilarang dalam Al-Quran dengan teks haram itu jarang. Anehnya dalam masalah ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah mengatakan
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Si fulan mengatakan, ini kan enggak apa-apa. Ini tanpa dasar dalil. Dan itu biarnya dari masa ke masa. Orang bilang A, B, ini boleh, ini tidak boleh, hanya dasar nafsu, bahkan murni nafsu. Makanya ahli bid'ah di dalam istilah para ulama di antaranya adalah ahlul hawa. Kenapa? Mengikutkan segala sesuatu keinginan nafsu, mengatakan halal karena nafsunya, haram karena nafsunya, boleh karena nafsunya, tidak boleh karena nafsunya, bahkan ini sunnah tidak sunnah hanya karena nafsunya. Al-qawlu fid din bighairi ilmin. Makanya Pak Rasulullah mengatakan al-qudatu salasatun. Qadi itu ada 3. Wahidun fil jannah wasnani finnar. 1 di surga, 2 di neraka. Makanya kebanyakan hakim itu masuk neraka. Saya tanya, 3 yang masuk surga berapa? 1. Fa ammal ladzi fil jannah, adapun yang di dalam surga, farajulun arafal haqqa faqada bihi, orang yang kenal kebenaran dan ngetok palu dasarnya kebenaran. Dan Masya Allah Pak, sebetulnya da'i, ustadz, ulama itu sebetulnya mirip dengan qadhi, karena dia diserahin oleh Allah palu agama. Tak halal. Ketika mengeluarkan fatwa, ini boleh, ini gak boleh. Makanya di dalam suatu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya yang memberikan fatwa. Bahaya. Wa rajul arafal haqqa fajara fil hukmi fa huwa finnar. Ada orang yang tahu kebenaran tapi zalim di dalam putusannya, tidak sesuai dengan hak, maka dia finnar. Wa rajulun qada linnas. Ada orang yang memutuskan untuk manusia ala jahlin, di atas kebodohan, huwa finnar, maka dia berada di neraka. Makanya ikhwan, terindah buat kita kalau ditanya nggak tahu. Imam Malik ketika ditanya 40 masalah, yang dijawab cuma 6, yang lainnya wallahu a'lam, nggak tahu. Orang tersebut yang datang dari Irak itu hampir setengah marah. Wahai Imam, kami datang dari jauh-jauh, ditunggu sekian banyak orang, bagaimana fatwanya Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Pulang kamu, bilang sama mereka, Malik nggak tahu apa-apa. Pulang kamu, Malik bodoh, nggak ngerti hal ini. Bilang sama mereka. Dia tawarruk, bagaimana menjaga, wallahu a'lam. Selanjutnya hadirin sekalian, al-jahl ini ada 2 macam. Yang keempat, al-jahlu bis sunnah. Jahil bis sunnah ini ada bodoh terhadap perbedaan antara hadis yang sahih, dhaif sama palsu. Bahkan mereka sudah ditunjukkan palsu pun ngeyel. Palsu-palsu juga hadis, Mas. Lumayan daripada enggak ada. Ya Allah, Pak, antum kayak kurang bahan banget ngaji. Al-Quran yang 6236 ayat, kemana aja? Kok sempat-sempatnya ceramah pakai hadis palsu? Terus kemudian Sahih Bukhari aja itu, Pak, antum ceramahkan 20 tahun gak habis. Antum ceramahkan, anak tantang, pakai hadismu Bukhari, antum dakwah 20 tahun pakai Sahih Bukhari, ngaji di masjid ini, gak habis. Gak habis. Sahih Muslim gak habis. Ya, kenapa kita itu menggunakan hadis palsu? Itu kadang-kadang yang muncul banyak hadis palsu suka jadi pembimbing umroh, membimbing kasih hadis palsu. Pernah saya dikasih hadis palsu. Anak bilang, Mas, balikin duit gue.
Bayar pakai dolar asli, lo kasih hadis palsu, datang jauh. Parah lo. Diam dia. Itu. Dan selanjutnya dari sekalian, kalau dia ini tahu tentang perbedaan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, kadang-kadang dia tidak tahu, jahil terhadap makanatus sunnah, kedudukan sunnah dan harganya sunnah. Bahkan ada orang melecehkan sunnah, meremehkan sunnah itu, subhanallah. Dikit-dikit sunnah, lo aja yang tahu sunnah. Dikit-dikit sunnah. Nah, itu gitu, meremehkan. Makanya di sekalian, kadang-kadang ada orang meremehkan isbal. Kalau yang diremehkan mungkin tampilan agak sedikit ringan. Kalau yang dimaksudkan adalah syiar isbal, Anda bisa melecehkan sunnah. Oh, tampilan kok. Nah, tapi kalau yang Anda celah adalah sunnahnya, isbalnya, bahaya. Ada orang awam kadang-kadang, maaf, watok cingkrang, watok belang, jenggot panjang, itu teroris. Loh, Mas, hati-hati antum. Antum menuduh Rasulullah teroris. Rasul itu tidak isbal, Pak. Rasulullah SAW jenggotnya panjang, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah ini loh, Pak, pelecehan demi pelecehan. Bahkan kalau kita dengarkan, lebih berat daripada si munafik yang mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang paling dusta mulutnya, paling buncit perutnya, yaitu rakus makannya, dan paling dusta mulutnya, terus paling pengecut ketemu musuhnya dibanding sahabat-sahabatnya Rasulullah. Itu saja dikatakan oleh Allah apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Nah, sebetulnya masih banyak yang kita ingin bahas, ya. Intinya gini, orang yang bolak-balik, simpelnya gini, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu dalilnya tidak lepas dari 4. Satu, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2, bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Pertama, ini ucapan Imam Syafi'i. Kalau berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sikap kita? Jangankan Imam Syafi'i, yang mengatakan Abu Bakar saja kita tolak. Dan yang kedua, kalau yang dimaksud, kalau seandainya benar ucapan Imam Syafi'i seperti itu, maksudnya bid'ah yang mahmudah adalah hal-hal yang terkait dengan hal yang baru, kaitannya dengan masalah duniawi. Adapun yang madmumah sekarang yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang kaitannya dengan hal-hal yang diada-ada di dalam agama. Hal ini sama. Yang kedua, tarawihnya Umar bin Khattab dengan mengatakan bid'ah hasanah. Padahal Umar bin Khattab tidak mengatakan, tidak melakukan suatu bid'ah. Kenapa? Hal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menghentikan sholat tarawih bukan karena itu dilarang, karena takut diwajibkan. Mana bid'ahnya? Makanya kalimat nikmatil bid'ah hadihi itu lebih kita artikan seperti ini loh, Pak. Dulu memang sudah diadakan tarawih. Seperti di sini, masjid ini sudah diadakan tarawih berkali-kali, bertahun-tahun. Baru kali ini tarawih jumlahnya padat, membludak dan rame. Baru kali ini apa? Pelaksanaan yang semeriah sekarang. Bukan baru asalnya. Taruhlah kalau memang baru. Masalahnya di mana? Samanya di mana kamu dengan Umar? Umar telah dijustis oleh Allah, oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan Umar termasuk khulafair rasyidin, dan ketika mengumpulkan sholat tarawih itu, ketika itu menjadi khalifah, kamu apanya? Terus menyamakan dengan Umar, lalu membuat bid'ah hasanah. Dan yang selanjutnya adalah adzan subuh, ini adzan Jumatnya Utsman, ya sama jawabannya. Dan yang terakhir kaitannya pembukuan mushaf. Kalau ini didudukkan masih juga ngeyel, mereka pasti sambil marah ngelantur. Kalau begitu jangan pakai speaker dong.
Kalau begitu jangan pakai mobil, pakai onta aja. Itu masalah kaitannya dengan agama. Yang dilarang itu kaitannya dengan agama, sementara dunia terserah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting secara dasar inovasi masalah dunia itu tidak bertentangan dengan agama. Contoh, antum membuat inovasi layar televisi segi 8, ya monggo silakan, enggak segi 4. Atau mungkin antum inovasi bikin mobil, ya bannya itu segi 12. Ini rancangan mobil anti ngantuk, Mas. Ini insya Allah kalau dinaikin pasti yang naik nggak ngantuk. Ya iyalah, Mas. Ini inovasi baru. Ya nggak dilarang. Masalah dunia. Antum bikin lampu untuk syuting begini bundar juga boleh, kotak begini juga boleh. Kipas sekarang ini siripnya 3, mau 6, mau terserah. Begitu juga sandal. Antum sekarang ini jepitnya 2 atau 1 terserah. Barangkali antum, wah ini lebih kuat lagi, kita jepit 2. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau sekarang ini memang ada hal baru yang kaitannya dengan agama, mutlak man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang ada satu amalan yang tidak ada dalam perkara urusanku. Pertanyaan mendasar, Pak, Rasulullah SAW diutus ke dunia ini membawa perkara dunia atau agama? Agama. Man ahdasa fi amrina hada, siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini, Rasulullah ngurus agama atau ngurus dunia? Agama. Berarti urusan agama yang tidak ada contoh landasan maka tertolak. Clear? Kalau memang seperti itu, insya Allah sudah tidak ada keraguan lagi untuk menjabarkan antara bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Dan hadirin sekalian, saya ingin sampaikan terakhir singkat, Pak, dalam kondisi apapun, bid'ah walaupun mereka anggap hasanah pasti memberi efek. Satu, efek dampak yang paling nyata, seperti yang dikatakan oleh Hasan ibnu Atiyah, tidaklah ada satu bid'ah yang hidup maka sunnah sepadan akan mati. Contoh, bid'ah antara adzan dan qomat hidup, sunnah antara adzan mati. Bid'ah ketika jenazah muncul, sunnah seputar jenazah hilang. Itu sudah otomatis geser, Pak. Kalau sekarang orang kafir yang dibunuh, yang dirusak, yang dihancurkan kaum muslimin, kalau ahli bid'ah yang dihancurkan Islam. Sekarang pertanyaannya, hancurnya umat dengan hancur agama, bahaya mana? Hancur agama. Makanya perang berkali-kali, jihad berkali-kali, orang-orang kafir menghancurkan negeri Islam, tetap bangkit. Kenapa? Keutuhan dan kemurnian ajaran Islam masih ada. Tapi kalau kemurnian, keutuhan agama Islam ini hilang, tidak ada alat lagi untuk membangkitkan umat Islam. Kenapa, Pak? Karena Islam, kebangkitan Islam tidak bisa didorong, dibangkitkan dengan perkara bid'ah, akan tetapi bisa hanya dengan sunnah. Antum lihat sejarah demi sejarah, kebangkitan Islam hanya diraih dengan sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, bukan dengan kebid'ahan. Yang kedua, akhirnya lambat laun Islam ini hilang. Rasulullah mengatakan, la tunqadanna ural islami urwatan kullaman taqadat urwatun tashabbata an-nasu billati taliha wa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah. Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Ketika lepas satu orang pegang berikutnya, dan yang pertama kali lepas sistem hukum dan pemerintahan Islam, dan yang paling akhir adalah sholat. Sampai nanti, Pak, hadis Hudzaifah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sayadrusul islamu kama yadrusu wasyuthawb. Islam ini akan punah, hilang seperti punahnya batik dari kain. Karena kita nggak mau menjaga, hilang. Sekarang tinggal di beberapa wilayah.
Islam di Indonesia kan juga resminya tinggal di 5 wilayah kan. Masjid, kuburan, nikah, waris, terus terakhir apa? Musabaqah tilawatil Quran. Udah. Hilang. Makanya antum harus jaga, kita harus kembangkan. Makanya betul pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Allah menjamin Islam ini enggak hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Sejarah membuktikan kok, Islam berkuasa di Andalusia 800 tahun lebih. Sekarang tinggal berapa persen? Kurang daripada 1%. Coba bayangkan, Campa dulu itu mayoritas umat Islam 99%, sekarang tinggal 0,5%. Karena tadi berganti dengan yang bid'ah, berganti dengan yang maksiat, ajaran yang murni, bukan hanya tidak diamalkan, bukan hanya tidak ditinggalkan, tapi diolok-olok. Akhirnya orang itu membuat enggan, segan, lemah untuk mengamalkan. Lengkap. Coba kampanyenya kan sekarang pembunuhan 2 karakter, Pak. Karakter Islam dibunuh, karakter tokoh Islam dibunuh. Tokohnya dikesankan serem, ajarannya keras, entek Mas. Iya kan? Tokohnya serem, ajarannya keras. Keras Arab lagi. Ini kan kayak batu Mekah jadinya kan. Dan kampanye itu, antum dengerin. Ketika mereka bicara Islam, tokohnya serem, jenggotan serem, teroris serem. Ini saya tegaskan di mana-mana. Saya pertama kali yang memerangi teroris ketika muncul pertama menulis jihad melawan teror. Dan saya katakan tegas, aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, urusannya kita serahkan kepada Allah. Tapi digunakan untuk kampanye menyerang tokoh-tokoh Islam sehingga dikesankan serem, ini lain soal. Kan sekarang terjadi, Pak. Pokoknya anggar jenggot teroris. Padahal 90% teroris yang ketangkep nggak pernah jenggotan. Kalau semuanya teroris jenggot, Yesus jenggotan, Nabi Ibrahim jenggotan, Nabi Muhammad jenggotan, ya teroris dong. Nah ini Pak, stigma yang nggak benar. Nah, sudah karena pertanyaan. Sampai jam berapa, Pak? Hah? Ya sampai kapok aja ya. Pokoknya gini aja deh. Antum sanggup sampai akhir atau enggak? Awas yang pulang gue sumpahin. Terus saya sebelum muka pertanyaan, syarat bertanya 3. 1, jangan sulit-sulit. Kemudian yang kedua, singkat padat. Ketiga, kaitannya dengan materi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu, tidak saya jawab. Sebentar Pak, minum. Waduh, segini. Ini mah nanti dijawab kalau tabligh akbar pagi, Pak. Ini aja, yang pendek-pendek dulu. Apakah boleh ikut berzikir setelah sholat di masjid ahli bid'ah dengan alasan adab beragama? Adab apanya? Wong saya juga tidak pernah ikut juga, tenang-tenang aja. Dan antum kalau sudah diciriin tegas, orang juga akhirnya segen sama antum. Tapi kalau antum imbas-imbis iya enggak, ya itu biasa. Anak pulang kampung juga tenang, nggak ada masalah. Maksudnya perasaan saya. Gitu. Ya, artinya antum jangan terbawa arus. Ya bismillah, kalau antum yakin jalan ini adalah satu-satunya jalan yang menghantarkan saya pulang kampung, biarpun macet 20 jam, ente tempuh nggak mudik? Begitu loh. Masa kalah karo mudik Mas sampean? Mudik aja bisa tegas kok. Jalan ini adalah jalan lempeng menuju kampung, biarpun macet tetap saya tempuh sampai kampung saya. Yakin
Bismillah. Begitu. Mudik tujuannya nggak jelas, bongbong duit, ngapain? Surga ini, itu loh Mas, ya. Ustaz, apa nama kitab yang antum baca? Ngapain nanya-nanya? Ya, antum boleh fotokopi. Ini namanya Tahdhirul Muslimin Anil Ibtida' wal Bid'ah fid Din, karya Syekh Allama Ahmad Ibn Hajar Al-Butami As-Salami. Ya. Oke. Ustaz, apa sikap kita jika kita terperangkap di dalam bid'ah dan kita tidak bisa keluar dari bid'ah tersebut? Alasannya? Ana nggak dapat penjelasan, Ana nggak bisa jawab. Alasannya apa? Apakah antum terjerat dengan janda sehingga nggak bisa lepas? Karena janda itu sudah menguntungkan dunia antum, tapi terpaksa harus bid'ah? Atau antum sekarang ini karir, karya, amal, usaha? Saya ingin tanya, sebabnya apa? Siapakah ahli sofa wal wafa, dan di mana telah Ikhwanus Sofa ini adalah pecahan daripada Syiah. Ikhwanus Sofa, dan dia itu Syiah ngoplos tasawuf. Ya, dioplos. Ya kayak jus itu loh, pas dioplos. Dan ini apa namanya? Butuh pembahasan. Intinya dia itu lebih condong kepada Syiah sama tasawuf, ya. Bagaimana cara mendakwahkan sunnah kepada saudara yang terjerumus kepada kelompok tarekat? Ya, pertama kata Imam Ibnu Taimiyah, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian antum petakan subhatnya. Tak mungkin, mustahil, sulit antum bisa mendakwai seseorang kalau tidak tahu titik-titik subhat. Kuasai dulu, petakan, kemudian jawab satu persatu. Contoh, sekarang antum ingin dakwai orang tua antum, petakan. Oh, ini. Setelah itu mulai satu-satu. Caranya 4 langkah. Dialogis, argumentatif, persuasif, kompromistis. Kalau nggak kena mau apa? Tapi terus. Nabi Nuh nggak pernah dikenal bosan dakwai umatnya. Padahal Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah Nabi Nuh umatnya itu beriman kecuali sedikit. Disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya cuma 4. Itu pun 3 anaknya, 1 istrinya. Coba 950 tahun. Yang ikut siapa? 3 anaknya, 1 istrinya. Yaitu lihat bagaimana Nabi Yasin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ 2 فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Nabi 2 didustakan, tambah Allah 1 masih didustakan, pengikutnya cuma 1. Itu pun dikisahkan di dalam Qisasul Anbiya oleh Imam Ibnu Katsir, ketika bantui dakwah, diteror, digebukin, diinjek-injek sampai mati. Akhirnya ketika dia menjelang mati sekarat, tetap teguh, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku tetap beriman walaupun kamu perlakukan seperti ini. Dengerin ya. Loh gitu, tegas. Antum jumlahnya segini, cemen kayak begal, bencong gagal. Ya, jangan cemen. Jadi ahli sunnah tuh jangan cemen zaman sekarang. Teguh, tapi ya nggak usah nantang-nantang. Bismillah, ya Allah, itu. Kadang-kadang ngeluh, ya Pak,
di kompleks saya ini Pak banyak ahli bid'ah. Mas, di mana nggak ada ahli bid'ah Mas? Anak tantang deh di sono Kalimantan, di hutan sama orang hutan. Oh, tuh aman tuh. Dimanapun Pak, antum sekarang tinggal di sini, depan Penari Jaipong, belakang Bandar Tokel, samping kanan Imam Tahlilan. Pindah komplek, depannya Imam Tahlilan, belakangnya ganti tempat aja. Itu muter ganti tempat. Antum mau apa? Mana yang benar? Ustadz, ayah saya sering menonton dan mendengarkan ustadz yang menyebarkan syubhat di YouTube. Saya sudah menasihati bapak saya, tetapi beliau tetap belum berubah. Saya khawatir saya terkena syubhat. Ustadz, bagaimana cara menasihati bapak? Ya udah benar, terus saja, kurang lama aja, betah-betahan aja. Betahan kamu apa bapak kamu? Gitu. Saya itu mendakwai orang tua rokok itu 7 tahun no Mas. Ya, itu baru kemarin, nggak ada apa-apanya, cemen. Terus gebet. Saya itu yang tahlilannya, yang maulidannya, yang berjanjinya, tibanya, torekotnya terus. Tiap telepon, tiap ketemu, terus saja bismillah. Nah, kalau lagi marah ya dikendori gitu-gitu, tersinggung, tar dulu, tarik ulur gitu, ya. Dan saya punya buku kecil judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Nah, langkahnya ada yang langkah langsung, ada yang tidak langsung. Langsung diskusi, ya, kasih hadiah buku, kaset, ceramah, itu tidak langsung. Atau kita adakan kajian keluarga, atau kita minta bantuan orang-orang di keluarga yang bisa didengar. Kalau tidak, kita langsung bismillah sambil terus kita berdoa kepada Allah. Kalau manjadda wajad, siapa yang sungguh pasti kena. Masya Allah, saya dapatin banyak sekali. Mereka yang sungguh dekati dengan ikhlas sambil mendoakan orang tuanya kena. Ya. Ya, cara praktis ya gampang sih, ente jangan beliin kuota aja, selesai udah. itu cara praktis itu. Ya, kuota habis nggak bisa nyetel YouTube, suruh ngaji ke rumah Yuni, YouTube terus. YouTube ini bahaya. Madrasah YouTubiyah, wa Twitteriyah, wal Facebookiyah. Bagaimana hukum hari santri? Ya, semuanya hari-hari perayaan itu sama, ya. Dan semua yang mengada-ada ini adalah tidak ada dasar dari dinul Islam. Hari bola, hari ibu, hari narkoba, sampai itu kalau dibikin libur terus kita nggak kerja. Masa iya 1 tahun itu libur terus, ya. Bagaimana sikap kita dalam hal undangan walimah di sekitar kita, walimah apapun itu yang di dalam, antum datang, diantisipasi, datang aja, ya, jangan nggak antum datang. Kalau banyak kemungkaran, datang sebelum hari hanya, ya, umpamanya sehari atau setelahnya, atau di akhir-akhir, antum cari celah, sambil bawa kado datang, ini selesai. Karena memang kita kadang-kadang sudah nggak bermasyarakat, nggak ini, nggak itu, nggak maulidan, terus walimah nggak datang, lebih lengkap lagi nyerangnya nanti, ya, lebih lengkap. Makanya ini kayak makhluk luar angkasa aja, baru turun seminggu, nggak kenal makhluk bumi. Saya juga pernah Pak, pertama-tama jadi kontraktor, maksudnya rumah ngontrak. Ya, baru pertama tinggal baru 3 hari diundang tahlilan, subhanallah. Naas banget. Ya, akhirnya kita ladenin dengan dialog, akhirnya sadar juga. Ya, kita bilang, Pak,
terus terang Pak, ya dulu saya itu suka begitu-begitu, tapi setelah mendapatkan pencerahan, ada dalil-dalil yang menunjuk begini begitu, ini nggak ada tuntunannya. Ya sambil antum dakwah. Nah kalau antum nggak bisa, ya bilang Pak, terus terang saya nggak bisa datang karena ada urusan penting. Udah selesai. Maksudnya kalau nggak bisa ceramah, ya antum resiko kadang-kadang nasihatin, Pak mau datang atau enggak tuh Pak, pakai ceramah begitu. Kadang-kadang gitu. Ya udah, bismillah. Ada apa ini? Loh. Mati seluruhnya atau sebagainya? Hah? Ada. Jangan-jangan ya udah kita tutup ya. Tutup. Ini masjidnya atau seluruhnya, Pak? Betul. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya saya menjalankan permintaan untuk mengantarkan sumbangan air mineral ke acara peringatan tahun Islam? Permintaan dari orang tua. Apakah saya berdosa karena mematuhi? Wah, ini memang sulit. Kalau bisa antum antarkan ke marbotnya masjid, Mas ini minum aja sendiri. Ya, pokoknya ini untuk Mas ya, disimpan di kamarnya, minum. Ustadz bahwasanya Ustadz senior memfatwakan kunut subuh itu bid'ah. Apakah pelaku kunut? Gini Pak, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Abu Malik Al-Asy'ari ketika bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka kunut? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya hadhihi bid'atun, itu adalah bid'ah. Oleh karena itu benar. Ustadz, apa hukumnya berobat ke sangkal putung? Ya kalau dia memang benar-benar terbukti menggunakan pengobatan yang ilmiah dan alamiah, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada unsur-unsur khurafatnya, meminta bantuan kepada jin dan yang lainnya, maka tidak boleh. Jika bid'ah tidak bisa bergabung dengan sunnah, kenapa kok orang-orang yang menyerukan persatuan kaum muslimin seperti aksi bisa bersatu? Ya bersatu untuk nggak sunnah, nggak bid'ah. Ya bareng-bareng, urusan rame-rame. Kalau itu mah nggak perlu dibahas. Karena persatuan itu bukan untuk mengokohkan hanya sekedar badan, tetapi iman, takwa. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun. Iman nggak iman yang penting ngumpul, atau ngumpul nggak ngumpul yang penting iman. Iya iman. Ya. Bagaimana cara memulai dan membicarakan membiasakan sholat duha? Antum gini caranya. Antum ketika mau kerja berangkat, Masya Allah, sempetin 2 rakaat aja mau berangkat, daripada antum tangtung main WA, HP. Pokoknya gini, setelah tidur sholat subuh itu jangan megang HP, buka, kecuali setelah di kantor. Udah antum sempat insya Allah. Sholat tahajud antum latih, yang penting bangun kapan aja, ya.
Mau 1 rakaat, 3 rakaat, 11 rakaat, silahkan. Seperti itu. Dan insya Allah antum pelan-pelan akan bisa terbiasa. Dan pasang alarm dan minta kepada Allah dan jangan diporsir. Sehebat-hebatnya antum kalau siangnya antum porsir tetap aja nggak bisa bangun. Terus ista'inu bil qailula ala qiyamil lail. Mintalah bantuan kepada Allah dengan tidur qailulah untuk bisa bangun malam. Ya. Ustadz demi keberlangsungan sunnah Ahsan tahun depan nyoblos atau tidak? Loh, apa hubungannya? Mas, sikap kita dengan pilpres pilkada satu tidak berubah-ubah. Dan ini sikap paling elegan. Dukung habis-habisan yang menang. Selesai. Udah selesai. Udah mau apa antum? Udah. Benar nggak? Udah. Ustadz, apakah kelompok Harokah itu merupakan kelompok bid'ah? Ya kita lihat, secara umum hal itu bisa membuka peluang kepada berbagai macam penyimpangan di dalam dinul Islam. Dan di antara praktek-praktek yang mereka praktekkan pun ada yang bid'ah, seperti renungan malam, kayak di gereja, pakai lampu begini lilin. Ya, tapi ini kan nggak sengaja karena memang mati lampu. Ada lagi juga membaca Asmaul Husna macam-macam. Dan juga kadang melazimkan qiyam berjamaah. Qiyamul lail sunnah sendiri-sendiri. Kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau dilazimkan akan menandingi sholat jamaah. Dan tolong diperhatikan, tidak disyariatkan sholat sunnah berjamaah kecuali 4 sholat. Istisqa, gerhana, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sama sholat apa? Taraweh. Ya, jenazah nggak masuk karena memang gerakannya bukan sholat, walaupun masuk sholat. Ya. Mau nanya, saya punya kakak selalu mengindahkan, waduh, jangan pakai nama mas. Ini Gus apa ya? Ya intinya gini Pak. Kalau ada orang yang ngaku wali, kerjanya pergi ke diskotik, ke bar, ini bukan waliullah, tapi wali syaitan. Ya, wali syaitan. Alhamdulillah, berkat doa antum semua. Terus, saya bercerai dengan istri saya. Ya sudah. Ngapain? Saya punya anak 1. Ya nikah lagi biar punya. Kami sudah sama-sama menikah. Alhamdulillah. Setiap bulan saya menafkahi anak saya semampu saya. Tapi mantan istri masih saya tidak merasa cukup dan selalu menganggap saya tidak menafkahi anak dengan baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Hadirin sekalian, Allah berfirman, wa faman qudira ali rizqu falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang diberikan oleh Allah rezeki, sekedar rezeki itu dia memberikan nafkah, sudah. Kalau nuruti nggak ada habisnya. Gunung Semeru itu ente telan juga nggak ada puasnya. Dunia. Makanya para ulama memberikan satu wanti-wanti. Dunia itu kata Umar bin Abdul Aziz seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahab, la tamanna yakuna akhar." Kalau seandainya anak Adam punya lembah, satu lembah emas, dia akan pengen yang lainnya. Terakhir, ini Pak, sudah enggak tanya lagi Pak, habis ini Pak. Ana mau bertanya, ana yatim piatu. Di rumah ana seorang lagi ada acara tahlilan ke-7 hari. Umur antum berapa yatim piatu? Kalau umur sudah balik ya bukan yatim. Setelah sebelumnya ana berpesan tidak perlu ada tahlilan.
azan di kuburan pada waktu dimakamkan. Namun seorang kiai di kampung menemui saya mengatakan ayah saya dulu aktif ikut pengajian di kampung, kadang ikut tahlilan. Jadi anak disuruh mengikuti aturan berdasarkan aliran atau tradisi kampung. Kalau tidak nanti timbul fitnah antara warga atau dilakukan di masjid. Mengingat ayah kami dulunya RT di kampung. Terus kalau tidak tahlilan nanti ayah saya menangis di kuburan. Yang jelas enggak. Dari mana? Emang ada ini video call? Kok tahu nangis? Itu. Ini mah bohong aja. Itu. Kalau dia tahu nangis berarti dia tahu ngobrol. Itu. Dan jangan ngerokok. Mas, perkara gaib itu nggak bisa dianalisa pakai perasaan, pakai analisa. Perkara gaib itu tauqifi wahyu. Terang saya tanya sama antum, pintunya surga terbuat dari kayu apa? Ayo ngomong-ngomong. Terus engsele piro? Nggak bisa. Kok tahu bapak antum nangis? Dari mana? Emang daftar sama Pak RT? Itu ngawur aja, nangis kuburan. Dijawab dari Al-Quran dan hadis. Bertanya lagi, ditanya apa? Dijawab pakai ayat tanda menjelaskan gitu. Ana pun menjelaskan tidak pernah ada contohnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mazhab Syafi'i melarang. Dia pun berdalih jangan inisiatif sendiri. Di sini ahlu sunnah wal jamaah, ana pun menjelaskan dengan baik amar ma'ruf nahi mungkar, dan ana disuruh fleksibel, maka ana memutuskan berlepas diri dari itu, tidak memakai harta kami, hanya dana yang didapat dari uang duka. Namun ana menyarankan hal tersebut merasa berdosa. Gini Pak, intinya sambil antum bagi-bagi nggak apa-apa ya, silakan dimakan. Kalau saya nggak mungkin makan karena ceramah. Gini ikhwan, di dalam menyikapi kondisional memang kita tidak bisa langsung to the point, 1 tambah 1 2. Itulah yang dimaksud dengan mura'atul masalih wal mafasid, menjaga maslahat mafsadah. Ya. Intinya di sana ada kaidah di dalam berdakwah, terutama di keluarga. 1, dakwah itu pasti dapat cobaan. Jadi jangan antum berpikir tidak ada tantangan. 2, dakwah itu harus dengan ilmu. 3, dakwah itu harus menimbang maslahat madharat. Terus dengan hanya menyampaikan antum insya Allah dapat pahala. Terus kemudian tidak boleh tergesa-gesa, jangan. Terus kemudian antum matengi bekal. Kalau antum sekarang nggak punya bekal cukup, jangan action dulu, cukup mengingkari hati. Kan dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu Rasulullah bagi 3 kan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Itu memang kerjaan penguasa. Fa illam yastati fa bilisani, ulama ustaz. Kalau antum belum, cukup mengingkari dari hati antum sendiri. Yang kasus-kasus tadi juga saya mendapati ibu saya, orang tua saya begini. Antum sekarang penguasa, ulama atau tidak? Kalau penguasa enggak, ulama juga enggak, cukup antum ingkari di dalam hati sambil mencari celah. Kira-kira saya bisa masuk. Tapi kalau anda lihat debatnya ini debat kusir ini, jangan antum lanjutkan, matangi dulu. Antum kayaknya jurusnya baru jurus tengah. Itu kalau jurus tengah kan mabuk, enggak. Jurus apa enggak? Apa namanya? Akhirnya apa? Ngaco jurusnya. Antum kuasai bener-bener sampai ban apa? Ban hitam, ya enggak hitam banget lah. Ya ban apa? Ibaratnya antum bisa ngomong, bisa dialog, tahu dalil,
tahu alur pembicaraan, apalagi kaidah sopan santun di dalam dialog, itu antum miliki insya Allah.